Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di AIA Channel. Di episode kali ini kita akan mencoba menunjukkan cara bagaimana mengedit foto di Adobe Lightroom untuk tipe foto landscape yang kita ambil menggunakan Realme 3 Pro. Cara ini bisa juga dipakai di Adobe Lightroom Android atau iPhone, begitu. Untuk saat ini yang kami akan tunjukkan di Android, ya kurang lebih kurang lebih bisa dipakai di iPhone juga Lightroom, gitu. Oke, bagaimana keseruannya? Kita langsung saja ke layar HP, oke? Ya, teman-teman, kita sudah di depan layar smartphone ini. Yang kita pakai untuk ngambil gambar itu Realme 3 Pro. Jadi kita ngeditnya di Realme 3 Pro juga. Kita pilih foto yang tadi. Di sini banyak foto, kita bisa pilih satu-satu foto yang kita mau gunakan. Foto yang saya mau pakai di sini adalah foto ini. Oke, kita impor ke Lightroom. Kita cari Lightroom, terus kita impor. Nah, udah masuk belum? Kok dua foto, tapi tidak apa-apa, kita pilih salah satunya. Kita buka saja Lightroom, langsung saja. Oke, ini fotonya. Ya. Kita mulai dulu dari pencahayaan. Pencahayaan kita di sini kita mainkan jadi 35 atau 30 lah, 36 lah. Oke, 36. Terus kita seperti biasa highlightnya kita matikan dulu, shadownya kita kasih over, terus kita pin di area hitam ini. Ada ndak yang peak? Nah, itu ada yang peak, kita naikkan sebesar 45-40 boleh, 45 lah. Oke, terus kita naikkan area white nya, area white, cari white sampai mungkin kita mainkan 50. Oke, kita tap 2 kali di bagian shadownya kita mainkan mungkin 67 atau 65-67 lah. Terus kita mainkan highlight. Kita tap 2 kali highlight, kita cari lagi yang peak. Tidak ada yang peak highlight, cuma di sini saya tekankan, misalnya kita naikkan highlight, bagian detail air itu akan hilang, yang terjadi warna putih. Jadi kita cari minimal, ya kita main di 87 sudah oke. Terus sama kontras ini kalau kita naikkan, detail bagian gelap itu semakin berkurang, tapi kalau kita turunkan detailnya naik. Kita turunkan 15% saja, minus 15%. Oke, before after. Oke, beres dengan pencahayaan. Kita lanjut ke warna. Warna di sini kita turunkan jadi -5 karena kita mau agak sejuk, kita turunkan -5. Oke, terus sama corak atau tint kita bisa naikkan mungkin 3 cukup, 3 ya, 3 cukup. Sama vibrance ini kita mainkan 10 cukup kayaknya, 10 atau 11 lah. Oke, sama kejenuhan kita mainkan 10. Oke, deal. Kita next berikutnya ke bagian efek. Efek di sini ada tekstur saya main itu sebanyak 10% atau plus 10. Oke, plus 11 boleh, plus 10 boleh. Di sini saya mau gambarnya supaya soft. Saya zoom, teman-teman bisa lihat.
Kalau ke kanan dia agak pop, kalau kita ke kiri dia soft atau agak glowing. Jadi kita pakai minus 15. Saya pakai sini minus 15. Nah, terus sama efek kabut biar lebih kontras, saya pakai mungkin sekitar 10. Oke. Nah, di sini saya tidak tunjukkan cara bermain selektif. Mungkin di episode di video berikutnya saya akan tunjukkan. Kita main vignette. Kita main vignette sebanyak 25%. Teman-teman bisa pakai feeder boleh. 25% cukup. Mau pakai feeder ini saya pakai mungkin sebesar 55. Oke, kita next ke detail. Di sini ada penajaman. Penajaman saya pakai mungkin sekitar 40 seperti biasa. Oke. Terus di sini ada radius. Radius ini agak tricky, agak caranya. Jadi teman-teman tap di garis radius itu, terus geser sampai mentok. Oke, 50 pun itu sudah tampak detailnya, sudah pop. Karena JPEG ini bukan RAW. Kalau RAW itu tidak sedetail ini. Kita push pun jauh ke kanan atau mungkin sekitar begini, dia aman. Tapi kalau ini jangan, nanti akan muncul efek semacam berbayang atau halo efek umumnya itu. Jadi kita main 110 saya sudah cukup. Sama detailnya tadi kan radius, turunkan, kita naikkan sampai kelihatan dia popnya, mungkin 30 lah. Oke, deal. Di sini ada masking. Jadi semua yang kita sudah setting di penajaman, radius, detail, kita akan aplikasi di gambar ini. Tapi tidak semua yang kita hanya mau berlaku di bagian batu ini dengan gunung. Sedang langit sama air kita tidak mau pakai. Artian tidak ada efek penajaman di situ. Oke. Kita tekan maskingnya, kita geser ke kanan. Kita geser terus sampai bagian langit itu hilang detailnya. Mungkin ya 80 cukup, atau saya pakai di sini 75, masih ada detail di sana. 81, oke. Berhubung kita ambil ini jam 11 siang ya, saya lihat infonya dulu. Kita lihat info. Kita ambil itu jam 11 siang. Jam berapa itu? Ya hampir jam 11 siang. Dengan ISO 100 itu hampir tidak ada noise. Terus dengan bukan 1,7, dengan shutter speed 1/3 detik. Kenapa kami ambil 1/3 detik, tidak mengambil 1 detik, 1 menit, 1 detik, 5 detik, 4 detik, sampai 16 detik? Dikarenakan kami mau mencari movement air ini, pergerakan air yang jatuh ini. Apabila kami naikkan 1 detik ke atas, itu airnya akan soft, halus sekali. Oke, itu alasannya. Kita kembali lagi ke edit biar cepat videonya. Kita kembali ke edit. Setelah edit, di sini kita telah aplikasikan. Oke, kita cek di sini apakah dia ada noise. Ya, oke, kalau ada pun naikkan noise-nya sebesar 25%. Cukup. Sama noise warna. Noise warna 15%. Nextnya aktifkan kromatis, hapus penyimpangan kromatis abrasi biar tidak terjadi freezing color antara warna ungu. Biasanya terjadi di ujung-ujung kalau kita bermain HDR, itu terjadi. Oke. Ini sudah done. Kita kembali lagi ke color channel. Color channel itu di bagian WB. Di sini ada campuran yang kita mau pakai di sini, warna kuning, hijau, cyan atau biru Tosca atau biru aqua sama biru tua ini. Kita mulai dari biru tua. Kita cari warna langit yang paling soft. Boleh ke kiri silakan. Kita cari ya 15 boleh. Terus teman-teman mau buat flat begini silakan. Kita pakai turunkan 5 mungkin atau 10. 10 cukup. Mau digelapkan langitnya silakan. Tapi kalau kita gelapkan langitnya, ingat impactnya larinya ke air ini. Tuh,
Nah, teman-teman bisa lihat kan? Nah, jadi saranku atau saran saya turun 5 saja. Biru Toskanya geser 60%. Oke, terus turunkan saturasinya jadi 40, boleh. Terus ini turunkan ke 45. 45, naikkan sedikit biar pop. Sama luminance-nya. Luminance ini cerah gelapnya warna. Oke, kita geser ke yellow. Nah, kita naikkan 5 saja sudah cukup. Yellow-nya. Oke, selesai. Nah, ini editan menurut kami dari AI Channel. Before, after. Before, after. Teman-teman bisa lihat. Kita tidak pakai opsi selektif di sini. Nah, itu gambarnya sudah enak. Shadownya keangkat, warnanya pop, tidak over penajaman, semua detail. Teman-teman bisa lihat. Ya, itu before, after. Nah, tuh bagian. Oke, sekarang kita save. Save-nya bisa simpan ke perangkat, bisa ekspor. Kalau saya sarankan ekspor. Kalau mau dibuat preset, ketik DNG ini. Tapi kalau mau di JPEG, silakan pakai JPEG. Pilih kualitas 100%. Opsi lainnya mau pakai watermark silakan. Terus penajaman keluar pakai yang layar. Terus pilih yang rendah saja. Karena ini JPEG sudah tajam, kita main banyak penajaman tadi. Terus pilih sRGB, jangan Adobe RGB atau Display P3. Karena rata-rata dukungan layar multimedia untuk perangkat elektronik sekarang standarnya mereka pakai sRGB. Oke, kita tinggal save. Tek. Dikit lagi kita lihat di galeri. Oke, sudah. Kita back lagi, kita back. Nah, kita bisa lihat di galeri. Kita hapus semua dulu. Oke, kita kembali. Kita oke kan. Saya lihat di album. Nah, ini foto barusan yang kita tunjukin tadi. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, bisa dilihat di sini tidak ada noise. Nah, tajam, detail. Warna juga tidak terlalu pop. Oke, sekian tutorial cara mengedit landscape di Lightroom. Untuk video kali ini kita akan bahas mengenai Lightroom di video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, demikian cara atau tips atau tutorial dari kami bagaimana cara mengedit foto yang diambil dari smartphone yang kita pakai aplikasi Lightroom. Yang kali ini kami tunjukkan di Android, dan tips ini juga bisa dipakai di Adobe Lightroom maupun Adobe Lightroom untuk iPhone atau iOS, atau di PC juga bisa. Oke. Nah, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa untuk membaginya ke teman-teman yang lain dan merekomendasikan channel kami. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah agar kami dapat membuat video-video yang berisi konten informasi selanjutnya di video-video kedepannya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita pamit dari Ayah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.